Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Like Education Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau ngelanjutin ngebahas tentang tema 3 mata pelajaran IPA kelas 6 SD. Karena sebentar lagi kita mau penilaian tengah semester. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 11. Pada rangkaian seri, rangkaian listrik disusun secara. Nah, kalau rangkaian seri, dia disusun secara berurutan. Jadi, lampu misalkan ada di sini, nanti akan terpasang di sini. Nah, seterusnya akan terpasang di sini. Dan kemudian kembali lagi ke baterai. Nah, itu disebut secara seri, dipasang berurutan. 12. Pada rangkaian paralel, sumber energi listrik disusun secara B sejajar. Jadi sumber energi listriknya juga disusun sejajar sama kayak menyusun lampunya. Nah, kita masuk nomor 13. Nah, 13 kita lihat rangkaian pada gambar disebut rangkaian. Nah, kalau kita lihat ini gambar apa, Kak? Ini gambar senter. Nah, pada senter dia menggunakan rangkaian apa? Dia menggunakan rangkaian paralel. Jadi nomor 13 jawabannya adalah B. 14. Ciri-ciri dari rangkaian paralel yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu adalah C. Membutuhkan kabel banyak. Kenapa kabelnya banyak? Karena paralel itu disusunnya itu secara sejajar. Lihat nih. Tuh, berarti kabelnya banyak kan ya? Tuh, jadi kabelnya banyak dibandingkan rangkaian seri. Tuh, ya kan? Jadi ini garis yang ini itu sebenarnya menandakan kabelnya kayak gitu. Jadi jawabannya adalah C, ya. 14 adalah C. 15. Dalam proses perakitan rangkaian listrik, arus listrik disalurkan melalui, nah 15 gampang, yaitu kabel. Jadi arus listrik dari baterai itu disalurkan dengan menggunakan kabel. Terus lanjut nomor 16. Salah satu kelebihan rangkaian seri ditunjukkan oleh nomor. Nah, 16 ini jawabannya adalah A. Biaya pembuatan rangkaian lebih murah. Nah, kenapa lebih murah? Karena kabel yang dipakainya lebih sedikit kalau dibandingkan rangkaian paralel. Terus habis itu nomor 17. Komponen listrik pada rangkaian seri dipasang secara berderet. Kalau tadi kan bahasanya berurutan. Nah, berurutan sama aja kayak berderet. Jadi jawabannya adalah A. 18. Pada rangkaian paralel, tiap komponen terhubung dengan kutub positif dan kutub negatif dari sumber tegangan. Hal ini menyebabkan semua komponen mendapat tegangan yang. Nah, kalau rangkaian paralel, maka tegangannya itu sama besar. Jadi kalau kita perhatiin, listrik akan muncul dari kutub positif, kemudian akan terbagi sama besar ke setiap lampu ya, ke setiap lampu nanti sama besar. Oke, lanjut nomor 19. Rangkaian listrik yang terdapat pada alat seperti pada gambar adalah, nah dari tadi udah kasih sedikit bahas ini, bahwa ini adalah rangkaian listrik paralel. Jadi jawabannya adalah B, rangkaian listrik paralel. Nah, kenapa paralel? Karena tadi dia sejajar ya, tapi ini sejajarnya ke atas ya. Kalau gambar yang sebelumnya sejajarnya ke samping, ini ke atas. Terus nomor 20. Nyala lampu pada rangkaian paralel adalah, nah nyala lampunya gimana? Nyala lampunya lebih redup karena wattnya itu terbagi, listriknya itu terbagi. Jadinya dia lebih redup. Jadi 20 jawabannya adalah A. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini dulu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.